Oke, halo, selamat sore Mas. Sore Mas. Ini lagi apa Mas ini kegiatannya Mas? Ini kegiatan kita lagi Mas, servis berat ini, bongkar blockhead. Ini mesin apa Mas ini yang mau dibongkar ini? Ini kebetulan mesin CB Mas, tapi basicnya motornya CB, tapi basicnya itu MP sudah di up agak dhuwur lah. Oh, untuk speknya ini tinggi apa udah pokoknya ongkean Yo speknya Mas. Spek manut sembarang. iki saene guys, owner soalnya yo wis syukur ae iki. Pokoknya touring oke, harian oke, ongkek yo oke. Oke, ini kok dibongkar kenapa Mas ini? Mas, ini jadi kalau mesin bor-up itu Mas ya, ini berlaku untuk semua. Biasa kan beberapa bulan sekali itu kan servis Mas. Nah, kalau mesin bor-up itu servisnya itu servis berat. Servis berat itu meliputi bongkar sini loh Mas. Bongkar blockhead, buka ruang bakar dibersihkan, klep disekor, seperti itu. Jadi nggak cuma servis ringan kayak di dealer itu, cuma di bersihin karburator sama ganti oli. Nggak cuma seperti itu. Kalau motor bor-up itu harus servis berat. Dan itu wajib ya Mas ya? Wajib Mas. Kalau ke bengkel itu jangan nunggu rusak. Masa bor-up motor kuat mau apa? Mau mulus selamanya kan nggak mungkin. Oke. Terus kalau kayak gini Mas, ini harus berapa rutin bongkar ya Mas? Maksudnya sering kita nyervisnya besar ini berapa? Servis berat itu biasanya Mas, ya paling mentok 6 bulan sekali lah. Tapi tergantung pemakaian juga. Kalau pemakaiannya ringan atau buat keperluan sehari-hari yang nggak jauh, itu bisa setahun nggak apa-apa lah. Tapi kalau merasa di mesin itu ada hal yang tidak beres, ya kita harus cepat bongkar seperti itu. Oke, kalau yang ini kendalanya apa Mas ini kalau dibongkar? Ya, ini kemarin ownernya itu ngeluh kalau pagi itu ngebul. Nah, kalau pagi ngebul itu kan kemungkinan biasanya perseker sudah loyo, boring keropos, atau yang paling sering itu di seal klep atau bos klep Mas. Terus berhubung ini servis berat, nah ini kita cek semuanya Mas. Ini pertama kan tadi beluk pas mesin adem. Itu kita bisa deteksi dari sini Mas. Ini kalau mesinnya sudah kita bongkar. Nah, ini dari lubang dilihat di bos klepnya yang X. Kelihatan enggak ya? Di flash nggak bisa ya? Mas. Nggak bisa Mas ini di flash. HP mahal-mahal kok. Nah, ini nanti aja lah. Ini kering. Yang X kering Mas. Nah, ini kering. Nah, ini kita lihat yang in. Kalau yang in ini sebenarnya sudah kelihatan Mas. Ini bocor dari bos klep. Nah, kemungkinan besar itu yang dalam itu loh. Coba zoom ya Mas. Sebentar, saya bantu colokin. Saya bantu penerangan. Nah, kelihatan nggak ya? Yang bagian dalam dua lem itu, nah itu kan hitam-hitam oli, bekas oli itu. Oh iya. Nah, merembesnya dari situ. Ini sebenarnya sudah kelihatan. Jadi nanti kita cek silnya yang bermasalah atau bos klepnya yang bermasalah. Terus kita cek lagi berhubung servis berat Mas ya. Ini pertama setelah klep. Nah, setelah klep ini keadaannya masih bagus, masih rapat. Terus keduanya kamprat Mas. Motor bor-up itu yang sering Ini kan kampratnya model rantai. Ini sebenarnya sudah lebih kuat, tapi berhubung sudah pemakaian lama, ini kendor Mas. Soalnya ini kan nggak pakai yang otomatis Mas. Ini udah pakai manual berarti Mas? Nah, udah disetel manual. Berhubung pemakaian sudah lama, ini kendor. Nah, ini kelihatan kan? Nah, seperti ini. Jadi ya pasti kan ada suara-suara yang aneh. Kita wajib servis ya. Oke, tapi tujuan indikasi awalnya itu Mas yo, di bagian seal klep ya? Nah, kalau yang ownernya itu ngeluhnya seperti itu Mas. Ya, pada waktu pagi mesin awal hidup itu ngebul, tapi kalau mesin panas sudah hilang, cuma awalan saja. Oke, terus ini berarti sekalian dicek-cek juga Mas ini? Ya betul, kita cek. Ini mesinnya agak ekstrim Mas.
Ini langkahnya 73, pistonnya itu 68. Jadi kalau untuk harian itu sudah lumayan ekstrim ini mas. Ini lumayan apa ya, gede lah, gede banget kalau motor sebangsa GL, keluarga GL. Oke, untuk kopnya mas ini gimana ini? Bagian kopnya? Klep 34 tapi yang ini di plus mas, bukan rubah sudut. Kalau nokennya sudah upgrade ke RRA. Kita cek sama kita mas, apa ya, kita cek spare part yang kita pakai itu bertahan lama apa enggak, apa ada minusnya. Kalau kita menemukan ada minusnya, mungkin lain kali kita pakai spare part yang lain atau cari yang lebih bagus seperti itu. Oke, langsung dibuka aja berarti mas ini. Iya, kita cek satu per satu. Ini terus untuk spek harian touring juga mas ini tapi ya. Iya, terus harian touring ya prei balap mas lagi pokoknya. Ya kalau ongkek masih gas, tapi lah buat balap belum cukup lah spek segini. Bukan cuma speknya mas, tapi ya intinya dananya kurang banyak. Nah, guys nomor 1 kuy guys. Mau ragat mesin ya butuh dana dulu. Nah ini mas, ini templarnya sudah RRA 20 mas ini. 20 kode apa ya? Kode C. Ini versi paling lama kalau nggak salah. Nah, ini nokennya kita cek juga. Ini dari bahan apa mas nokennya ini? Dari bahan mentah mas kalau yang ini. Nah ini kebetulan kan bagus banget. Tidak ada kikisan atau apa ya? Nggak gerong. Nah ini kan mulus banget ini. Nggak ada bekas mas ya, apa baret ya, mulus dari rollernya. Oke. Terus ini perklapnya pakai apa mas ini? perklap ini standar mas, Standar Tiger. Ya standar Tiger Neotech. Soalnya batang klapnya masih besar, belum upgrade ke batang 5. Jadi kita masih standar. Oke. Terus tadi untuk rantai kampretnya mas, itu pakai yang panjangnya lebih dari standarnya apa gimana mas? Rantai kampretnya itu pakai panjang GL100 mas. Ini tapi timingnya pakai yang Pro Series. Kampretnya GL100 itu hampir sama kayak panjangnya standar Tiger. Yes, bisa dikatakan sama, tapi hampir agak pendek sedikit. Oke, ini proses dibuka kopnya. Ini pakai pelandis mas ini yang bawah. Ini pakai enggak mas? Enggak mas. Blok Tiger pak standar. Pak standar. Kertas berarti mas ya? Iya. Enggak kelihatan. Kalau enggak kelihatan setrukan kalau dari luar. Non pelandis. Jadi boleh thumbnail. Nah, kita cek kondisi ruang bakarnya mas. Ini apakah ambiar atau gimana, kita cek. Wah. Ini buat pistonnya 68 kompresi ya, nggak padat nggak low, datar flat mas. Ini untuk pembakarannya. Ini pack tembaga setengah mili. Ini kompresinya nggak tinggi kok mas. Ini sekitar 10. Pertalitnya masuk guys Iya, juga. kalau kepepet pertalit tapi disarankan pertama. Seperti itu. Nah ini kita analisa mas. Kita analisa. Ini kan kelihatan rembesnya mas. Ini kan yang rembes, yang gelap itu Bocor. Gelap agak apa nih ya? Basah. Gelap ke basah-basahan ini. Ini kan dari in, yang kan kering. Nah ini kan kelihatan. Bagian in yang bocor. Nah seperti itu mas. Itu kan yang dalam itu kelihatan bocor. Rembes oli. Kelihatan apa enggak yuk? Kelihatan mas. Nah itu. Nah itu guys. Itu yang dalam itu kan gelap oli rembes dari situ. Bukan keborosen tapi rembes oli. Ini nanti kita cek seal club atau bus clubnya. Yus itu kendalanya cuma di situ.
Terus kita lihat pembakarannya lagi mas. Pembakaran sebenarnya seperti ini cukup bagus mas. Ini kan nggak hitam sampai ke tepi-tepi toh. Hitamnya cuma di tengah, ini nggak apa-apa. Ini tergolong pembakaran yang sudah cukup bagus, meskipun ini hitam, tapi hitamnya kan kita nggak bisa koreksi karena ini sudah bercampur sama oli. Bisa jadi hitamnya itu karena ada olinya ini tadi, jadi nggak 100% kebakar dia. Oke, terus itu tadi untuk kopnya mas, kopnya yang model blus-blusan mas ya tadi. Oh iya, ini blus-blusan, bedanya seperti ini. Blus-blusan itu ini mas, jarak antara, nah apa gitu nih ya, Kubah. bibir head sama klep kan mendelep jeru tuh mas. Jadi lebih dalam gitu mas ya. Lebih mendelep. Ini padahal sudah dipapas ini. Sampai meh tipis nabrak ini guys juga. Baut. Minusnya seperti ini kalau di plus. Oke. Dan itu untuk beta P juga nggak bisa request ya mas kalau plus-plusan? Bisa semisal mas. Semisal kita sebelumnya request bagian ini apa? Dicor lagi. Dicor pakai las itu loh. Dicor las kalau yang ini. Kalau yang spek ini enggak jelas standar. ini. Enggak mas, ini kubah standar, dari bahan standar langsung di blast, enggak dicor sama sekali yang ini. Oke, tapi yo juga nggak disaranin mas ya kalau buat blus-blusan kurang Kalau bisa ya sudutan. sudut. Nah, Cek yang terakhir tuh mas, biasanya kan teman-teman itu kerap kendala di piston ceket. Piston ceket ini kita lihat ada bekas ceketnya apa enggak. sering macet pistonnya. Oke, langsung dibuka. Nah, cek mas, ini bagian nanti gini, bagian ek mulus kan, mulus kelihatan enggak mas? Kelihatan mas. Nah, Mulus. Nah, Terus bagian in mulus. Nah, Nice. jadi berarti nggak ada kendala. Untuk bagian boring Boring juga seperti ini. wajar, kalau gitu wajar. Nah, kalau ini wajar mas, namanya juga pemakaian, terus oli yang kita pakai kan nggak 100% bersih, jadi pasti ada bekas baret seperti ini. Ini tapi nggak masalah. Tapi nggak ngebul mas itu ya? Nggak, ya kendalanya ngebulnya cuma di awal itu tadi. Oke. Terus ini langkah 73, stangnya pakai merek apa mas ini? Ya, ini setangnya cukup pakai NPP mas. Niki pun penak. Ya, Niki pun penak. NPP. Ya, asalkan tatanannya pas, klaren-klarennya bagus, insya Allah aman. Ini tetap diroses mas, nggak pakai nggak pakai apa itu, di shock. Biasanya teman-teman herek mania itu di shock mas, tapi kalau saya enggak. Ini kita lihat dedes apa enggak. Biasanya ininya kan kalah, ini enggak. Aman. Karena piston yang kita pakai juga piston yang lumayan bagus. Pakai merek mas, LHK mas. LHK tipe apa, casting. Berapaan mas itu harganya mas? Kalau ukuran ini sekitar 450 sampai 500-an. Nah, banyak guys, soalnya di video sing tak upload udah diupload rata-rata pakai LHK mas ya. Iya, ya buktinya seperti ini. Nah, Kita aman. kualitas dan daya tahan itu sangat bagus. Rekomen juga buat ongkek ya balap enggak ya guys, masalah balap minimal yo BRT lah. BRT. Harus working. Nah, itu pokoknya cari sing awet terus ringan. Ini stangnya pakai motor apa mas ini? Pakai Ninja mas, Ninja. 2 tak itu loh. Roces udah set sama rocesnya mas ini? Sudah, jadi belinya itu harganya sekitar 200-an ribu, sudah include sama lengkap sama apa tadi, rocesnya. Oke. Tapi NPP guys ya, bukan yang ori ya. Ori Ninja ya lumayan mas ya. Ori Ninja kayaknya terakhir beli itu sekitar 300-an, 3 sampai 400 lah. Tapi NPP gini juga wes enak mas ini. Sudah mas, sama saja. Buat awet-awetan gimana mas? Kebanyakan pakai itu yang paling lama sampai saat ini belum ada kendala mas ya, itu dipasang di herek harian itu sudah berapa tahun ya, 4 tahunan mungkin. Ada di video saya yang dulu banget pernah saya review, sampai sekarang itu motornya aman juga, nggak ada masalah. Oke.
Terus ini tadi Mas, pemakaian berapa bulan atau tahun Mas ini? Ini motornya tergolong masih Mas, masih baru ini. Ini kayaknya setahunan atau belum ada gitu. Oke. Jadi ya yang rusak sama habis jadi itu mek seal clap itu Mas yo. Iya. Jadi lain-lainnya di ini nggak ada kendala, bagian noken as juga aman Mas yo tadi. aman, mulus. Terus mulus, templar mulus, piston mulus. Ya kendalanya trouble-nya hanya di ini. Di apa tadi? Seal clap, kalau nggak bos clap ini tinggal ini dieksekusi nanti. Oke. Terus semisal Mas ini ada yang tanya, kalau buat kayak gini tuh budget berapa Mas? Kalau yang ini Mas ya, kita katakanlah mesinnya dari Tiger gitu aja, biar nggak dari Tiger di spek langkah 73, pistonnya pakai 68 seperti ini, buringnya sudah pakai yang tebal ini, terus headnya di blast, klep 3429, nokennya upgrade ke noken roller. Itu sama ongkos bengkel sama apa ini spare part yang kecil-kecil, packing, oli, Kampas. kamprat itu sekitar 4 ke 5 Mas, kalau dari Tiger ya. Tapi kalau dari MP nanti kan perlu baut sunduk baru, terus blok yang panjang seperti itu. Ya minimal sekarang Tiger Mas ya lah, kalau bangun mesin yang series gini minimal ya dari bahan Tiger. Enak guys, maksudnya budget juga murah Mas yo. Iya, bisa meminimalisir. Tiger itu di budget 2 juta bisa loh. Dan itu pun nak semisal mesin GL, MP gitu di budget 2 juta lebih ya Mas, maksudnya dari mesin 10 juta terus Tiger 2 juta. Ini kenceng Tiger 2 juta guys. Kayak dananya lebih minim Tiger daripada yang GL, MP gini-gini. Ya supaya namanya mesin tua ya Mas ya. Nah, apalagi kalau itu loh yang nggak bisa digarap itu, yang mesin asli CB sing bak cemet, koyo endi bak cemet? GL 100. Heeh. Bak cemet GL 100 itu habis 10 juta kalah sama Tiger 2 juta. Nah, itu guys, yo lah bisa bahannya sekarang yo minimal Tiger lah. Jelek-jelek tuh. Mesin tahun baru sekali. Nah, itu. Terus ini juga buat touring juga ya Mas ini sama Iya. owner ya. Touring, Buat touring. pacaran, jalan-jalan. Terutama itu tadi Mas, buat harian itu nyaman yang penting. Oke. Tapi dalam kurung ya Mas, misal seumpama punya dana lebih 45 itu mending tapi kopnya di plus atau di sudut Mas? Kalau saran tetap dirubah sudut, itu lebih enak. Mekanik menyesuaikan setelan, ibaratnya ngerancang pondasi itu lebih enak. Kalau di plus itu ya minusnya ini tadi, headnya klepnya terlalu masuk ke dalam, terus head perlu dipapas banyak, jadi banyak apa ya yang kebuang gitu, nggak bisa maksimal. Oke, terus berarti ini tinggal ganti sealnya aja ya Mas ya? Iya. Dan untuk penggantiannya ya sama aja guys, maksudnya normal, nggak ada yang dirubah-rubah lagi atau susah, nggak, cuma melepas yes. Paham lah mesti yang mekanik paham. Simpel, servis biasa lah. Oke. Terus ini juga nggak ada kendala lain ya Mas ya selain seal clap itu tadi? Nggak ada Mas. Oke, ini ada yang diulas lagi apa enggak Mas ini? Udah cukup aja Mas. Oke. Ya udah guys, review dan bongkar mesin CB ini cukup sekian aja. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, komen, tinggalkan di kolom komentar. Mau tanya seputar mesin, bore up, mapping itu juga bisa. Kirim-kirim noken as, order juga bisa Mas ya. Insya Allah bisa. Dilayani, jaminan amanah juga. Wes murah ya guys. Bisa DM, WA, TikTok, YouTube, bisa kabeh guys pokoknya dijawab. Oke, sekian aja. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih.